Islam mengajarkan kepada umatnya supaya umat Islam ini saling damai, saling akur, saling damai. Salah. Supaya umat Islam bersatu, tidak bercerai. Oh, yang belakang nikah lagi, Ustaz. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan, hal-hal seperti itu Islam menekankan hubungan sosial, hubungan sesama manusia. Ini sangat penting. Makanya fenomena saat ini, yang belakang, fenomena saat ini, banyak orang yang memperlihatkan ahli agama. Banyak orang yang memperlihatkan ahli agama ataupun baju-baju agama, tapi perilakunya bertentangan dengan norma agama. Apa contohnya? Mungkin minggu kemarin udah saya kasih contoh. Kita ke masjid, serius, pakai surban, pakai ini. Ternyata ada oknum yang berbuat jahat di masjid. Tampangnya orang beriman, tapi hatinya ini kayak sholat dengan khusyuk di belakang, ternyata pulangnya ngambil sendal baru, ngambil sepatu baru. Ini lebih baik orang yang tampangnya preman tapi hatinya beriman. Maksudnya bagaimana? Perlu kalian ketahui, jangan menganggap orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, jangan kalian anggap orang-orang yang di pekerjaan yang kalian anggap remeh, jangan menganggap itu hal-hal yang buruk. Karena kita tidak tahu isi hatinya, itu tidak ada yang tahu. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati bisa? Bisa. Dalamnya hati bisa diukur. Gak ada yang tahu. Makanya penting kalau kalian mengenal agama Islam, seharusnya evaluasi apakah amal kalian diterima atau Imam Al-Ghazali pun punya karya, kitabnya tipis, judulnya Asnaful Maghrurin. Kitab tipis ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang tertipu, golongan orang-orang yang bangga amalnya diterima tapi ternyata tidak diterima. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah golongannya ulama. Oh, ulama yang tertipu itu bagaimana? Yaitu ulama yang tahu ilmu tapi tidak mau mempraktekkan ilmunya. Orangnya pintar tapi perilakunya tidak. Saya ulangi sekali lagi. Ulama yang tertipu adalah orangnya pintar tapi perilakunya tidak benar. Paham? Nah, Abi Darda, ulama besar, pernah berkata, referensinya di mana Ustadz? Oh, nih salah satunya kitab Tambihul Ghafilin. Nih kitabnya. Kitabnya kok kuning semua? Ya, kalau saya punya putih saya bawa. Kitab kanan apa kiri Ustadz? Kitabnya pasti dari kanan. Emang ada kitab kanan dari kiri? Ada. Maksudnya bagaimana? Oh, kitab saya dari kanan karena bacanya dari kanan ke kiri. Kalau bacanya dari kiri ke kanan berarti kitab terjemahan. Makanya kalian ini yang bawa kitab, oh kalian ngaji kitab kanan itu. Yang bawa terjemahan berarti bawa kayak kitab kanan apa kiri? Oh iya, kalau Ustadz kanan apa kiri? Saya tengah-tengah, bisa kanan bisa kiri. Nah, isinya apa? La yakunur rajulu aliman. Seseorang tak akan bisa menjadi orang alim, orang intelektual, menjadi seorang profesor, bahkan doktor. Itu tidak akan bisa seperti itu kalau
dia tidak mau belajar. Hatta yakuna muta'alliman. Kalau kalian ingin menjadi tokoh, ulama hebat, menjadi intelektual, profesor, doktor, sampai gelarnya itu MM, MAG, MM-nya lain lah, MS. Ini harus belajar. Belajar. Makanya kalau kalian dari sekarang udah serius belajarnya nulis, tidak hanya ya, karena saya ingat saat saya belajar, ini saya flashback ke belakang. Saat dulu saya belajar, saya ingat teman-teman saya dulu yang ngantuk di pojokan siapa orangnya, sekarang jadi apa. Teman saya yang serius sekarang jadi apa? Ada yang jadi sales, ada yang jadi unik lah. Ada yang tidur mulu saat pelajaran, jadi kiai gede juga ada. Makanya saya ingat, oh muka-muka kalian ini. Kita tunggu 20 tahun lagi. Bisa dipahami? Kalian kalau pengen pinter harus belajar. La yakunur rajulu aliman hatta yakunu muta'alliman. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Seseorang bisa dikatakan alim, pintar saat mau mengamalkan ilmu, sehingga ilmunya ini membawa keberkahan bagi dirinya. Kembali lagi ke pokok permasalahan. Hadis ini menjelaskan la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Dalam majelis ilmu kita tidak boleh mengusir orang lain yang setelah menempati tempat duduknya. Itu poin penting, diingat, jangan sampai lupa. Alasannya apa? Biar tidak menyakitkan hati orang lain. Ustaz, kalau saya sering nyakitin hati orang lain emang bahaya. Bahaya. Kok bisa? Iya bisa. Salah satu alasan seseorang bisa su'ul khotimah. Tahu su'ul khotimah? Ada yang tahu su'ul khotimah? Aku belum. Su'ul khotimah itu matinya dalam keadaan tidak beriman. Bukannya happy ending tapi menyedihkan. Salah satunya adalah sering menyakiti saudaranya sesama muslim. Ini salah satu penyebab seseorang bisa su'ul khotimah. Lantas bagaimana sikap kita, Ustadz? Saya itu sering dibully tiap hari, Ustadz. Saya sering dicela, Ustadz. Saya sering difitnah. Bagaimana solusinya? Bro, kalau kamu sering dibully, apa yang kamu lakukan? Sabar. Lawan. Apa lagi? Doain apa? Cepet mati. Kalau cepet mati ya ibarat kayak sinetron baru mulai sudah selesai. Apalagi film yang dinyanyiin tadi, menangis. Ayo, saat kalian dibully teman kalian, apa yang kalian lakukan? Hah? Balas, lawan, apa meneh? Sabar, apa meneh? Hah? Nah, oke. Saat kalian dibully, dicaci maki, difitnah, solusinya bagaimana? Yang pertama, sabar. Yang kedua, minta tolong. Jangan mudah emosi. Nabi selalu diingatkan oleh Allah, wasbir, sabarlah, ala ma yaqulun. Orang-orang non muslim saat itu bully Nabi,
bahkan mau mengancam, mau membunuh beliau, apa yang dia lakukan? Nabi diingatkan oleh Allah untuk selalu bersabar. Emang ada ya Ustadz, Nabi pernah dibully, diancam? Pernah. Kalian tahu surat Yasin? Tahu surat Yasin? Bunyinya apa? Terus? Hah. Kalau kalian paham salah satu asbab turunnya surat Yasin, kalian akan memahami bahwa surat Yasin turun untuk menguatkan, mensupport kepada Nabi Muhammad yang lagi drop. Nabi Muhammad seperti manusia biasa, merasakan saat dibully. Bulinya bagaimana? Nabi dianggap sebagai kahin. Tahu kahin? Dukun. Sebagai sahir, tukang sihir. Bahkan yang lebih parah, Nabi Muhammad dijuluki Majnun. You know Majnun? Nabi dianggap gila. Kenapa demikian? Akhirnya dibantah oleh Al-Quran. Surat Yasin turun. Yasin wal Qur'anil, demi Al-Quran Al-Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, termasuk utusan-utusan Allah. Setelah Nabi mendapatkan ayat ini, beliau menjadi semangat. Begitu juga kalian nanti kalau sudah menjadi orang. Sekarang emang belum orang Ustaz. Sekarang kalian jadi Ustaz. Oh, cari Ustaz. Sekarang kalian udah jadi orang apa belum? Kalian itu masih setengah orang. Kalian masih setengah orang. Kok bisa Ustaz? Ya iyalah, kalian ilmunya belum lengkap, masih setengah-setengah. Paham tuh? Pahim nah. Walakin, kembali lagi ke hadis ini, tsumma yajlisu fihi, setelah orang tadi mengusir temannya yang sudah duduk, dia menempatinya. Ini dilarang. Walakin, caranya bagaimana Ustadz kalau di sini sudah penuh? Caranya adalah tafassahu. Bro, maaf ya bro, boleh geser sedikit. Tafassahu wa tawassau, tolong kasih sedikit space, kasih sedikit tempat. Paham? Caranya minta izin dulu. Mohon maaf, misi boleh numpang duduk? Boleh. Ini menunjukkan akhlak Islami yang perlu kalian lakukan. Ini tidak hanya dalam majelis. Kalian mau lewat, di depannya ada orang tua, misi om, misi bunda, misi tante, misi om. Kalau kalian mengucapkan hal sepele seperti itu, kalian itu di mata orang, ini orang baik ya Pak Ijo, walaupun mukanya kayak preman, tapi hatinya sama akhlaknya itu kayak orang beriman. Bahkan kalau kalian ketemu preman sekaligus atau penjahat, kalian izin, misi ya bang, niscaya orang itu akan menghormati kalian. Paham? Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan hadis ini bagaimana Ustadz? Saat ada pengajian, saat ada
seminar, saat ada peresmian, biasanya di situ kan ada tempat tertentu ya Ustadz, buat ustadznya, buat korinya, buat MC-nya. Bolehkah kita menempati tempat itu? Bolehkah? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kan udah tempat khusus. Bisa dipahami? Bisa? Nah, maka dari itu tempat-tempat yang kalian akan datangi itu perlu kalian menjaga akhlak yang baik supaya kalian menjadi orang baik. Nah, di samping itu ada beberapa keistimewaan seperti pengajian saat ini. Minimal orang yang mau belajar ilmu kayak kalian seperti ini, kayak saya. Ustadz kesini niatnya ngapain? Saya kesini niatnya belajar. Kau belajar Ustadz? Ustadz kan yang ngajarin. Betul. Tapi niat saya belajar. Saya belajar dari kalian. Emang belajar apa? Menambah keimanan. Kok bisa? Saya ketahuan nih, ketemu makhluk yang aneh-aneh nih. Ada yang ngaji serius, ada yang ngantuk. Menambah keimanan. Oh, Allah mampu menciptakan makhluk yang seperti ini ya. Oh, Allah mampu menciptakan makhluk yang begini ya. Nah, orang yang mau hadir di majelis seperti ini, niscaya akan mendapatkan 7 kemuliaan, 7 keistimewaan. Yang pertama,